bintang tamu Sama-sama. spesial pertama kali hadir. Gimana rasanya? Bahagia dan cukup senang karena terima kasih juga pertama kalinya buat Bro Bernard yang udah memberikan kesempatan untuk saya untuk ngobrol, untuk sama sharing lah, kita belajar di sini. Yes, dan tentu saja kemarin kita juga habis event bareng ya, para influencer saham, Iya benar. edukator saham, kita benar-benar sharing, kemudian kita makan dinner bareng. Mudah-mudahan ini bikin kita tambah akrab dan makin semangat untuk mengedukasi para investor generasi muda Indonesia untuk menjadi investor dan trader yang smart, not a gambler. Nah, kita akan bahas langsung nih kaitannya Bro Handi Irawan. Aku pengen tahu dulu nih sebelum kita masuk ke strategi, gimana sih House of Trader Community ini terbentuk dan visi misi dari House of Trader Community ini seperti apa? Supaya teman-teman yang pengen atau senang sama visi misi dari HOT bisa langsung follow nih, silakan. Oke, terima kasih sebelumnya. Sebelumnya terima kasih juga buat Bro Bernard yang tadi udah saya ini. Terus salam kenal juga buat Tuan Troopers yang mungkin masih asing ya, melihat saya juga masih asing. Jadi saya Handi Irawan. Saya sekarang bernaung dalam satu komunitas yang namanya HOT Community, atau kepanjangan dari HOT itu adalah House of Trader. Nah, komunitas ini kita bentuk bareng-bareng. Kita ada beberapa tim ya di sini, dan kita biasanya aktifnya untuk trading. Jadi sebenarnya House of Trader walaupun trader, tapi enggak cuman kita ngajarin atau kita sharing soal technical doang, tapi kita sharing semua. Kita sharing soal makro, kita sharing soal fundamental segala macam. Jadi biar jadi satu paket. Jadi biar nggak dicap bahwa trader itu cuma taunya technical atau flow, tapi seorang trader itu juga harus tahu makronya seperti apa, terus fundamentalnya seperti apa gitu. Wow, that's good idea ya buat teman-teman sekalian. Ini keren banget nih, dan sekarang kita pengen langsung aja nih, pengen tahu kaitan mengenai pandangan makroekonomi dari Bro Handi ini, terutama kaitannya mengenai virus Omicron yang udah masuk di Indonesia, yang mengakibatkan kemarin IHSG terpuruk, sempat ke area dekat-dekat 6550, tapi ngangkat lagi, dan hari ini closingnya di angka 6601, walaupun sempat belum bisa bertahan di atas 6.600 atau belum bisa tembus 6, dan juga kaitannya mengenai kebijakan The Fed yang tanda-tandanya nih mengindikasikan tapering dipercepat dan kenaikan suku bunga di tahun depan di kisaran area 0,9%. Silakan Bro Handi. Iya. Oke, jadi sebenarnya kalau akhir-akhir ini saya akan mulai dari global dulu. Dari global kita melihat udah beberapa bulan ini, even mungkin dari awal tahun itu kan isu soal tapering ini udah muncul. Cuma kan di saat itu kan masih gonjang-ganjing, baru sekedar rumor. Tapi akhirnya mungkin kita mulai merasakan ada kepastian soal tapering itu sejak September Oktober itu kan mulai ada The Fed, Jerome Powell itu udah mulai memberi indikasi, memberi kepastian bahwa tapering akan kita mulai, mengingat inflasi Amerika juga makin hari semakin bulan naik gitu. Jadi yang awalnya inflasi itu dianggap hanya sementara karena salah satu faktornya adalah stimulus dari Amerika ya. Kemudian ternyata akhir-akhir ini dianggap bahwasannya adalah inflasi itu bukan hanya sementara, tapi juga ternyata itu cukup panjang gitu. Cukup panjang, sehingga keputusan untuk mengambil tapering itu udah diputusin bahwa tapering itu udah mulai sejak November. Cuman angka pengurangan atau kuantitatif easing-nya itu masih kecil, 15 miliar US dollar. Nah, bulan ini tepatnya bulan ini tuh kemudian muncul soal inflasi Amerika yang untuk bulan Novembernya naik menjadi 6,8%, which is itu adalah paling tinggi dalam 4 dekade terakhir untuk Amerika. Nah, itu akhirnya ketika FOMC minggu ini, itu akhirnya The Fed mulai memutuskan untuk mempercepat taperingnya, which is prediksinya adalah Maret itu udah kelar taperingnya, dan baru dilanjutin dengan kenaikan suku bunga. Jadi yang membedakan taper tantrum
2013 dan juga tapering yang sedang dilakukan untuk tahun ini itu bedanya tapering dulu baru kenaikan suku bunga. Dan tapering tahun ini itu jauh tapering tahun ini jauh lebih teratur ketimbang di tahun 2013 yang super mendadak gitu. Jadi dua sentimen itulah yang akhirnya membuat pasar itu jauh tiba-tiba slowly jauh lebih lambat, transaksinya juga kecil, termasuk efeknya ke ISG juga. Kalau kita sadar nggak sadar, seminggu ini kita lihat transaksinya ISG itu bahkan di bawah 13 triliun. Jadi pasar jauh lebih wait and see, walaupun sebenarnya saya menganggapnya harusnya tuh pasar udah price in soal tapering, soal inflasi gitu. Jadi sentimen yang akhir-akhir ini sebenarnya bukan tapering, tapi lebih ke inflasinya. Ini inflasi udah naik, jadi kita butuh kepastian, pasar butuh kepastian kapan suku bunga ini akan dinaikkan gitu. Ya begitu bro. Good idea, Hendy. Jadi sharingnya luar biasa. Jadi yang mengakibatkan The Fed ini akan mengindikasikan kaitannya mengenai tapering yang dipercepat, kemudian kenaikan suku bunga. Karena apa? Karena inflasi yang cukup signifikan di bulan Oktober lalu di angka 6,2% atau tertinggi dalam 41 tahun terakhir, yang mana ini mengakibatkan The Fed harus beraksi secara signifikan. Ya, ini kaitannya mengenai melakukan tapering, walaupun dimulai bulan November 15 miliar USD per bulannya, tapi potensialnya nanti akan diakhiri di bulan Maret dan nanti akan dilanjutkan dengan menaikkan suku bunga yang diperkirakan di kisaran area 0,9% hingga penghujung tahun depan. Tapi kita lihat akan seperti apa, dan memang market tanda-tandanya udah mulai sepi nih. Tetapi kaitannya mengenai window dressing dan January effect nih, kira-kira market downside-nya udah terbatas, bisa naik lagi untuk ngikutin Santaco Rally dan January Effect, atau masih berat nih untuk ke area 6.700 sudah, nggak usah muluk-muluk ke 68, ke resisten 6.700 deh. Kira-kira gimana nih pergerakannya? Benar. Jadi kalau kita hanya membicarakan soal window dressing doang, ya, saya rasa itu udah terbatas lah. Udah terbatas gitu. Apalagi hari ini kemarin kita mendengarkan bahwa Inggris, Central Banknya Inggris itu menaikkan tingkat suku bunganya, which is itu adalah yang pertama bagi negara maju di pandemik ini mereka menaikkan tingkat suku bunganya. Nah, itu jadi satu tambahan sentimen yang bagi pasar, terutama pasar Eropa. Nah, kalau mengingat kita berbicara soal window dressing hingga January Effect nanti, kemungkinan window dressing ini sudah akan terbatas karena faktor-faktor itu tadi, terus juga transaksinya yang menurun, terus yang terakhir flow dari asing itu nggak ada. Kalau kita lihat akhir-akhir ini bukannya flow-nya asing masuk, tapi justru keluar, walaupun nggak banyak, tapi cenderung kalau saya menganggapnya itu lebih lagi maintain aja harganya. Jadi kemungkinan akan naiknya itu setelah pas January Effect gitu. Karena kalau saya melihat posisi dari saham-saham penggerak ISG, which is itu adalah 4 big bank, BCA, BRI, BNI, terus sama BMRI, itu lagi di posisi yang sebenarnya dibilang jelek enggak, tapi di posisi yang saya anggap itu siap untuk terbang gitu, siap untuk take off gitu. Kita ambil contoh hari ini BBCA. Kalau saya lihat secara teknikal itu BBCA ada sedikit mini falling wedge ya. Kemudian hari ini tadi tutupannya breakout. Ya kan, hari ini kan tadinya sebenarnya selama perdagangan itu marketnya bergerak merah. Tiba-tiba ditarik ya. Penutupan ditarik. Salah satunya ASI, Buka sama BBCA yang notabene sebagai penggerak lah istilahnya. Nah, kita lihat
bahwasanya ini posisi Big Bang ini udah sedikit mulai pelan-pelan bereaksi, walaupun sebenarnya belum terlalu kelihatan gitu. Jadi saya nganggapnya target untuk window dressing di tahun ini ya which is hanya sampai sekitar ya 6.700, itu saya rasa udah cukup bagus ya. Bonusnya mungkin dari Mr. Santa Claus 6756 gitu. Sekitar itu. Oke, jadi buat teman-teman sekalian, memang Santa Claus seri ini penguatannya potensinya terbatas ya, dengan target di kisaran 6.700 sampai 6.756 maksimal. Buat teman-teman sekalian, perhatikan, dan nanti kita akan bahas nih sektor atau saham yang menarik apa, nanti kita akan bahas bareng Bro Handi. Tetapi tenang aja, nanti akan dilanjutkan potentially ketika January effect. Gimana kita melihat juga di Januari tahun 2021 ini, ketika IHSG akhir tahun nggak nyampe 6.000, akhirnya di bulan Januari minggu ketiga itu sampai puncak-puncaknya hampir ke area 6.500 atau upside hampir 10% dari awal Januari, sehingga Januari effect bisa menjadi peluang selain Santa Claus Rally. Jadi di dua periode ini kayaknya kita perlu memperhatikan benar-benar market nih. Biasanya market bullish sampai situ, biasanya habis itu sideways. Nah, sekarang kita akan bahas lagi, kira-kira sektor apa sih yang perlu kita perhatikan selama Santa Claus Rally, ntar lanjut ke January effect nih. Silakan. Oke, kalau dari saya, pertama yang kita perhatiin pasti adalah saham-saham, which is saham-saham penggerak IHSG, which is itu saham blue chip. Nah, kalau saya sendiri pilih 4 bank, BBNI, BMRI, BCA, BBNI, terus plus ada ASI, Astra, terus juga ada Telkom. Nah, ini yang 5 saham ini yang sebenarnya cukup baik, terus plus mungkin tambah 1 Arto. Nah, Arto itu juga menarik. 4 bank, Astra, ya, Telkom, Arto, 7. Oke. Ya, 7. Jadi, saya rasa kalau misalkan walaupun sebenarnya upside-nya tidak bisa dibandingkan sama second liner atau third liner, tapi which is secara risk profile jauh lebih aman. Terus juga ada kesempatan terutama bagi mungkin BBRI, BBNI untuk kita dapat dividen di setelah Januari effect. Kan biasanya kalau bank-bank itu BNI, BRI kan mulai membagikan dividen di kisaran Januari sampai Februari apa Maret gitu. Nah, itu jadi pegangan untuk saya gitu. Oke, jadi kita bisa perhatikan Big Banks, Astra, Telkom, dan juga Arto untuk kaitannya mengenai Santa Claus Rally sampai January effect nanti. Tapi sekali perhatikan, kita ini bahas saham yang fondasi untuk portofolio kita. Apalagi kalau portofolio kita udah ratusan juta, kalau kita masuk ke second liner, third liner, atau saham-saham yang market cap-nya kecil, itu akan susah untuk masuknya. That's why perlu ada satu chips untuk penopang. Nah, tergantung nih habis itu tingkat agresivitas teman-teman sekalian. Kalau teman-teman agresif, bisa porsi blue chipsnya dikurangin, digedein yang third liner, second liner. Tapi kalau teman-teman yang defensif, lebih gedein blue chipnya daripada yang second liner, third liner. Second liner dan third liner teman-teman jadi alpha stock teman-teman, buat supaya portofolio kalian tuh ada alfanya, istilahnya seperti itu. Jadi dan sebenarnya kenapa saya milih kenapa saya milih blue chip, loh kok banknya yang gede-gede semua gitu, plus Astra, Telkom gitu. Karena kita berbicara dalam konteks penggerak IHSG, kita ngejar Januari effect gitu. Which is itu kan yang pasti yang akan kita incar adalah saham-saham blue chip first liner, bukan saham-saham second liner atau yang third liner. Nah, second liner, third liner itu saya anggap ya sebagai inilah aktivitas trading kita aja untuk momen itu. Yes. Oke. Nah, tadi udah membahas mengenai saham perbankan, Astra, Telkom, dan juga kaitannya mengenai teknologi ya, tadi ada Arto. Nah, kita melihat nih tahun lalu saham-saham batubara itu rally Desember Januari PTBA sempat ke 3.000-an, ya traktor sempat hampir 30.000 dan sebagainya, karena sentimen kaitannya mengenai musim dingin, yang mana negara-negara China, negara barat sana yang membutuhkan sumber energi,
Bahkan mereka harus pakai batu bara sebagai sumber energi walaupun kurang ramah lingkungan. Nah, kira-kira nih di era harga komoditas juga hari ini meningkat signifikan ya dibanding kemarin ya. Udah di atas 160 USD per tonnya lagi. Kira-kira batu bara sahamnya masih menarik gak sih? Seperti PTBA atau United Tractor, dan yang menarik yang mana nih? Oke, kalau saham-saham terutama saham-saham batubara, saya melihat sebenarnya masih ada upside, cuman rasanya kalau kita ngarepnya untuk dia naik seperti Oktober kemarin karena akibat krisis energi di China dan juga di Inggris, itu rasanya udah nggak setinggi itu gitu. Hari ini kita lihat Adro udah lari duluan. Adro lebih ke karena grup Saratoga, karena dia udah jalan duluan. Terus kalau kita lihat yang masih sideways hari ini masih Indi, terus PTBA juga masih cenderung. Sebenarnya di PTBA itu kalau secara teknikal dia break falling wedge, sekarang lagi retrace. Jadi break di harga 2670, sekarang lagi retest area breakout-nya. Itu bisa jadi kesempatan sih kalau untuk PTBA untuk kita menikmati atau kita pengen ikutan kenaikan dari batubara ini gitu. Terus jangan lupa juga ada ITMG yang juga cukup menarik ya gitu. Oke, jadi PTPA menarik ya, dia baru breakout juga. Aku juga merhatiin tuh PTPA. Jadi belum selari Adro kan larinya udah kencang banget. PTPA kalau ketinggalan bisa perhatiin 2670 tadi, dan juga ITMG ini. Sekali lagi aku pengen ngucapin disclaimer dulu ya buat teman-teman 400 orang tempat ini. Jangan sampai teman-teman beli tapi nggak analisis, tapi do your own research. Apa yang kita sampaikan di sini hanya merupakan referensi, dan buat teman-teman lakukan analisis lebih lanjut lagi. Keputusan jual beli di tangan teman-teman. Nah, oke. Kalau kaitannya mengenai properti ini, biasanya kalau blue chips perbankan lari, properti lari. Tapi ini propertinya belum lari-lari banget. Padahal kita melihat komoditi boom. Indonesia negara komoditi. Kebanyakan biasa setelah komoditas boom itu, orang-orang lari untuk beli properti. Nah, kira-kira what happen dengan saham properti kita? Dan kira-kira saham properti apa yang menarik perhatian kita? Silakan Handi. Oke. Jadi sebenarnya properti masih pergerakannya kalau kita lihat dari midterm-nya itu masih terbatas. Itu BSDE, SMRA, CTRA, dan terakhir yang Pewon. 4 ini bergeraknya masih terbatas. Itu karena apa? Pertama, kemarin ada sentimen soal PPN, terus sentimen soal UU Cipta Kerja yang sempat ditolak sama MK kalau nggak salah. Nah, itu yang menjadi penghambat untuk sektor properti ini, yang tadinya secara teknikalnya udah hampir breakout dan masuk ke uptrend, pergerakan uptrend yang cukup bagus lah, udah cukup bullish, tapi akhirnya dipatahkan karena dua isu itu, dua sentimen itu. Kemudian kalau kita justru kalau saya lihatnya sektor properti ini itu untuk tahun depan, at least untuk tahun depan dan juga 2023 itu menarik. Karena pertama, kita tahu kalau misalnya kita berbicara makroekonomi di dalam negeri, sebenarnya kita udah nggak ada masalah apa-apa. Secara data ekonomi kita bagus, neraca dagang kita bagus, inflasi kita juga bagus untuk kondisi pandemik seperti ini. Which is nggak ada terjadi deflasi lagi, dan juga nggak ada kenaikan inflasi yang seperti Amerika gitu. Which is secara data dan data perekonomian Indonesia udah bagus. Dan bahkan dan tahun depan pemerintah itu menargetkan bahwa inflasi dari atas Indonesia itu akan bergerak di kisaran 3%. Itu sekarang kan 1,65 kalau nggak salah. Nah, kalau targetnya tahun depan 3-3%, itu artinya pemerintah mulai memproyeksi bahwasannya pandemik ini akan jadi endemik in the end. Jadi harusnya mudah-mudahan, mungkin ini doa kita semua, bahwasanya varian Omicron ini udah varian yang terakhir lah untuk dia menjadi sebagai pandemik. Ketika karena kalau kita berbicara atau kita belajar siklus dari
virus flu itu kan semakin dia cepat mutasi, terus penyebarannya cepat, tapi tingkat kematian, tingkat keparahannya kan menurun. Nah itu secara alami flu itu begitu. Nah Omicron ini udah di tahap seperti yang mungkin kita sama-sama baca di berita atau di research dari kedokteran, bahkan dari WHO mengatakan bahwa penyebarannya cepat, tapi tingkat keparahannya udah nggak separah varian-varian sebelumnya. Nah ini menjadi sebuah tanda bahwa sepertinya tahun depan itu udah ekonomi akan jalan lagi, reopening market, segala macam aktivitas. Even sekarang aktivitas kita udah bagus, ya. Even kemarin kita lihat dari kuartal 3 Indonesia, PDB, inflasi segala macam itu cukup baik. PDB pertumbuhan ekonomi kita juga cukup baik, walaupun kita sempat terjadi lockdown. Bukan lockdown sih, tapi kayak PPKM ketat. Itu bahkan PDB kita masih bagus, pertumbuhan ekonomi kita masih bagus. Nah, saya memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal 4 dan kuartal 1-nya 2022 itu akan jauh lebih bagus dari yang sekarang. Jadi ini yang akhirnya memicu bahwasanya salah satu yang harus kita perhatiin itu adalah sektor properti. Jadi buat teman-teman yang pengen main jangka mungkin setahun atau mid-term, properti sangat menarik. Jadi gue akan milih SMRA yang sekarang posisinya paling bagus, ya. Secara long term itu sekarang membentuk cup and handle kalau secara teknikalnya cup and handle. Kemudian BSDE juga, ya, secara long termnya juga membentuk cup and handle. Dan cara buat yang main jangka panjang ini mungkin saatnya untuk bisa nyicil properti lah gitu. Menarik karena tahun depan selain properti, consumer juga harus kita perhatiin juga. Begitu, bro. Yes, setuju banget, bro. Karena kita melihat ya bahwa betul kata Bro Hendy nih, bahwa history repeats itself. Pada zaman dulu ketika terjadi pandemi, ketika ada mutasi virus yang lebih gampang tapi lebih nggak mematikan, itu biasanya menjadi akhir suatu pandemi menjadi endemi. Dan mudah-mudahan ini terjadi juga pada Omicron. Plus kita melihat commodity boom biasa diikuti oleh cycle property. Itu terjadi di tahun 2008-2009 ketika commodity boom, 2012-2013 properti gila-gilaan. And that's why itu yang bisa kita perhatikan ya teman-teman. Properti bisa menjadi pilihan kita untuk jangka menengah hingga panjang. Apalagi dua saham yaitu SMRA BSDE ini fokusnya di landed house nih. Dan orang-orang sekarang lagi nyari landed house karena properti yang di apartemen itu oversupply. Nah, yang fokus di sana yaitu BSDE dan SMRA. Itu yang bisa diperhatikan. Apalagi nanti kalau misalkan UU Cipta Kerja ini udah nggak ada masalah, investor asing udah bisa beli properti di Indonesia, itu bakal jauh lebih bagus. Yes, amin. Mudah-mudahan implementasinya segera terwujud cepat ya, supaya kita bisa, perusahaan-perusahaan properti juga bisa do better untuk 2022 nanti. Oke, sekarang kita akan buka pertanyaan buat teman-teman di kolom Q&A ya. Jangan lupa buat teman-teman tanya di Q&A, jangan di sini. Dan kita urutkan yang penanyanya like-nya paling banyak. So, buru-buru nanya di sini, jangan tanya di komen. Plus, sebelum ke sana, aku ingin ngingetin, jangan lupa buka rekening Sukosekuitas di e-form.sukosekuitas.com untuk menjadi Cuan Troopers dan berdiskusi bareng di grup Cuan Troopers, dan ada rekomendasi hariannya juga. Plus, jangan lupa follow HOT Community supaya sering-sering ketemu bareng Bro Handi nih. Oke, sebelum aku ke pertanyaan audiens, aku pengen nanya lagi nih, 3 menit terakhir nih, mengenai emiten healthcare. Karena kita melihat Omicron mulai ada di Indonesia, Wisma Atlet ditutup sementara waktu karena takut ada penyebaran. Kira-kira healthcare bagaimana nih? Karena kemarin kita lihat waktu Omicron IHSG anjlok, salah satu saham kaitan mengenai healthcare yaitu Jarum Suntik, IRA, mengalami kenaikan cukup signifikan, sempat mau nge-break tapi balik lagi. Kira-kira pandangannya seperti apa? Silakan. Oke. Sektor kita akan berbicara dulu awal sektor healthcare ini masih menjadi salah satu sektor yang saya perhatiin juga masih primadona lah, karena Omicron, apalagi munculnya kasus Omicron
Terus ini sebenarnya kalau saya lihat lebih mungkin sektor healthcare-nya itu lebih jatuh ke lab, ke laboratorium, which is itu kayak misalkan Prodia, terus DGNS, terus juga health, alat suntik, jarum suntik, which is itu adalah IRA. Nah, kalau misalnya kita berbicara IRA sebenarnya secara midterm ini udah mulai harusnya udah bisa break di atas 2150. Nah, ini pelan-pelan kita pelan-pelan dia mencoba untuk break di area ini. Karena apa? Karena kita tahu di awal tahun banyak orang yang terkena istilahnya pegang banyak saham karena FOMO, sehingga banyak istilahnya sangkuter di beberapa saham healthcare gitu. Jadi ini yang kita lihat masih harus dilewatin. Kalau secara teknikalnya, secara flow-nya kita biarkan mereka keluar, baru akhirnya harusnya 2150 bisa di break. Karena kalau misalkan kalau kita berbicara sedikit soal IRA termasuk secara fundamentalnya cukup bagus. Terus dia lagi akan mengakuisisi OneJack, terus juga terakhir dia dapat kontrak dari pemerintah untuk jarum suntiknya, which is itu bukan jarum suntik hanya untuk corona, tapi juga untuk vaksin lain gitu. Begitu. Oke, jadi buat IRA memang fundamentalnya terus membaik ya. Dia juga akan mengakuisisi satu perusahaan kaitannya mengenai jarum suntik juga. Dan kita juga baru aja kunjungan ke Cikarang, tim riset Suka Sekuritas, dan riset mengenai IRA akan segera keluar. Jadi wait and see aja nih teman-teman sekalian. Dan IRA memang betul 2150 ini angka krusial. Dan kenapa akan sudah di break awal-awal, karena benar banget kata Bro Hendy, banyak nyangkut. Jadi yang udah balik model rata-rata udah banyak mau jualan di situ. That's why ketika sangkuter yang udah keluar, pemain baru datang, ya potensi breakout lah. Tapi sekali lagi disclaimer on, dan pilih saham yang risk profile yang sesuai dengan risiko teman-teman. Karena IRA ini lebih high beta ya, kalau lagi beratnya luar biasa. Ya, luar biasa. Nah. Oke, sekarang kita akan buka pertanyaan dari teman-teman yang di sini. Yang pertama adalah kaitannya mengenai MNCN. MNCN gimana, Ko Hendy? MNCN kita lihat sebentar. Oke. Kita kan kalau dari MNCN itu kelihatannya yang pertama sejak 11 Oktober dia udah keluar dari downtrend channelnya. Kita lihat dari 8 Januari dia turun terus sampai akhirnya bisa breakout downtrendnya itu di 8 sampai 11 Oktober. Nah, yang terjadi pada MNCN untuk saat ini adalah dia sedikit memasuki fase sideways. Jadi MNCN itu menurut saya selagi di atas 885, 860 itu masih cukup bagus. Tapi kalau misalkan dia sudah mulai break di bawah 860, itu kecenderungannya dia punya sideways dengan ranging yang cukup besar. Gitu. Tapi kalau selagi dia bisa bertahan di atas 885 atau kita kasih toleransi sampai 860, itu masih cukup baik. Hanya saja untuk volumenya lagi belum ada, terus juga flow money-nya saat ini belum ada di sini gitu. Jadi flow money untuk saat ini cenderung lebih ke bank mini, terus teknologi, dan mulai ke batu bara. Yes. Jadi intinya masih sideways ya, setelah keluar dari downtrend channelnya, akhirnya dia breakout, udah keluar tapi sideways. Perhatikan area kunci di 880, 865, jangan sampai jebol ke bawah. Kalau jebol ke bawah takutnya kembali ke fase downtrendnya. Itu yang perlu diperhatikan teman-teman. Plus kita kalau trading kita perhatikan flow-nya belum ke sana. Flow-nya masih ke bank mini dan udah mulai ke healthcare, plus
ke batu bara udah mulai ke sana. Itu yang pertama saya perhatikan, terutama untuk yang mencari cuan dari trading.